Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratim mustaqim wa nahana 'anil syirki wal ilatil laim wa wa'ada man 'amilahu fi naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan, berikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah, khususnya pada malam ini, yaitu menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan sampai detik ini, khususnya di bulan suci Ramadan, senantiasa Allah akan mempercepat menurunkan hidayahnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita bersama-sama nanti di yaumul qiyamah, umat yang akan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada kesempatan malam ini adalah adab kesempurnaan menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh imam kita pada salat Isya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, khusus ini dipanggil oleh Allah. Jadi mereka yang menyatakan Islam dan tidak beriman tidak terketuk dipanggil oleh Allah ini. Alhamdulillah kita menyambut panggilan Allah untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Kita berharap bahwa puasa kita ini bukan hanya sekedar menjalankan. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang menjalankan ibadah puasa tapi puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin saja kita belum bisa memahami seluk-beluk fikih tentang Ramadan, yang di sana banyak persoalan-persoalan yang harus kita kuasai. Sehingga kalau kita sudah menguasai seluk-beluk daripada rangkaian ibadah Ramadan, fa insyaallah kualitas daripada nilai-nilai Ramadan akan dapat kita peroleh, yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Tujuan akhir kita diperintahkan puasa sesungguhnya adalah meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jemaah sekalian, apakah setiap orang yang berpuasa pasti bertakwa kepada Allah, meningkat takwanya? Belum tentu. Belum tentu. Karena baginda Rasul sudah berpesan tadi. Untuk itu bagaimana kita harus tahu adab, bagaimana kita ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Sehingga apa? Ibadah yang kita laksanakan betul-betul menghantarkan kita di hadapan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Yang pertama yang harus kita laksanakan, ibadah puasa itu baginda Rasul mengatakan bahwa puasa itu adalah tameng. Asyamu junnah. Puasa itu sesungguhnya adalah tameng. Kalau seorang prajurit mengatakan, tameng itu adalah pelindung. Seorang prajurit manakala ditugaskan untuk bertempur, seperti yang kita tahu bersama saat ini sedang ada di Gaza, di Libanon. Mereka mempersiapkan diri agar supaya dirinya tidak terkena oleh serangan musuh, maka harus punya tameng. Nah, puasa ini sesungguhnya adalah tameng. Tameng apa?
dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana yaumu ahadikum fala yarfus." Yang pertama yang harus kita lakukan, tameng ini jangan sampai rusak dengan apa yang kita lakukan, yaitu fala yarfus. Jangan sampai kita ini melaksanakan rafas. Apa itu rafas? Para jemaah sekalian, kita ini dihadapkan sebuah banyak persoalan dalam kehidupan sosial. Jangan sampai kita ini dalam puasa, ucapan kita ini justru mengandung kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Yaitu melakukan ucapan-ucapan atau mungkin tulisan-tulisan dalam media massa yang menjurus kepada pornografi. Para jemaah sekalian, rafas ini luar biasa. Makanya jangan sampai kita melaksanakan ucapan-ucapan di mana ucapan itu tidak terkendalikan. Karena sesungguhnya puasa ini kita bangun adalah al-insafu min nafsik. Hakikat sesungguhnya puasa adalah pengendalian diri kita ini. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Harus kita kendalikan, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan ketika kita berpuasa, yaitu pada hal-hal yang menjurus kepada pornografi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu insya Allah kalau kita yang sudah sepuh-sepuh insya Allah tidak akan melakukan hal itu. Tapi bagi mereka-mereka yang masih kaula muda, apalagi masih pada tataran zaman Nuh, ya, maka boleh jadi pada saat-saat seperti itu justru mereka melakukan sesuatu yang justru di bulan puasa ini, yaitu mengandung pornografi. Kemudian yang kedua, wala yashab. Baginda Rasul mengatakan, janganlah kita ini rusak puasa ini dengan kalimat-kalimat yang nadanya tinggi, para jemaah sekalian. Bagaimana kalimat-kalimat yang bernada tinggi? Kita diuji dengan puasa ini. Mampu atau tidak, kita semua pasti dihadapkan sebuah persoalan dimanapun berada. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam perjalanan, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa ini, kita dilarang untuk melakukan keributan-keributan. Dalam hal ini yang sudah jelas kita lihat pada saat ini adalah adanya adu domba. Adanya ghibah, ini yang paling berat yang kita hadapi saat ini. Begitu ghibah ini, begitu halusnya. Ketika kita membicarakan kepada orang lain, kadang-kadang kita tidak terasa. Yang kita bicarakan justru kejelekan orang lain. Nah, kalau dalam puasa kita membicarakan kekurangan, kejelekan orang lain, inilah bagian daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, yaitu yashab. Orang yang selalu dalam dirinya menggunjing kepada orang lain. Ya, ironisnya para jemaah sekalian, hari ini kita disuguhkan berbagai persoalan sosial. Di media massa kita lihat malah justru dibuat konten-konten. Masya Allah. Padahal kita sedang berpuasa. Jangan sampai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan justru disitulah merusak daripada nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan, yaitu puasa ini. Setelah itu para jemaah sekalian, mari kita jaga. Namanya ghibah, kita bertemu dengan kawan sahabat, kita berbincang-bincang di bulan Ramadan ini. Mari kita jaga lisan kita, jangan sampai kita melakukan ghibah. Kenapa? Ketika kita ghibah, maka bukan berarti puasa kita batal, tidak. Puasa kita insya Allah sah selama melakukan syariat, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan pada siang hari, maka insya Allah pasti masih dinyatakan sah secara hukum. Tetapi secara nilai, hakikat sesungguhnya nilai ibadah puasa kita tidak akan mendapatkannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini dengan menjaga, ya, insya Allah apa yang kita lakukan setiap hari mendekatkan diri kepada Allah, yang ingin kita mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah sampaikan, inna
akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah sesungguhnya adalah orang yang meningkat kualitasnya, takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini mendidik kita ke sana. Jadi jangan sampai Ramadan yang kita lakukan ini rusak. Adab yang harus kita lakukan betul-betul kita jaga ucapan kita ini. Kadang-kadang ada orang menyampaikan kebaikan. Tapi ada dalam hati di antara kita justru kadang-kadang menaruh hatinya ini menilai kepada seseorang, selalu berpikiran negatif thinking kepada orang lain. Nah, ini bagian daripada ketika kita menjalankan ibadah puasa seperti ini, maka secara syariah adab kesempurnaan puasa kita maka belum sempurna. Untuk itu mari kita jaga hati kita. Kenapa? Ketika hati kita rusak, kan baginda Rasul mengatakan, inna fil jasadi mudghah, bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Fa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila satu gumpal darah ini hancur rusak, maka seluruh badan kita akan menjadi hancur. Ala wahyal qalb, itulah hati kita. Makanya hati kita harus kita minit. Puasa ini sesungguhnya mengantarkan kita sana. Mendidik hati kita betul-betul menjadi hati yang mukhlisina laudin. Makanya Allah perintahkan puasa itu kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dasarnya adalah iman. Ketika kita tidak beriman dan ikhlas menjalankan ibadah puasa, puasa yang kita lakukan ya hanya sekedar puasa, ngerasani tetap ngerasani, ghibah tetap ghibah, ya, menilai orang kayak dirinya paling hebat, dirinya paling ustad, dirinya paling suci, dirinya merasa paling, dan orang lain itu ada di bawahnya. Kalau ini terjadi para jemaah sekalian, sehebat apapun puasa kita, insya Allah tidak akan mendapatkan kesempurnaannya kita menjalankan ibadah puasa. Untuk itu mari kita berorientasi dalam ibadah puasa ini selalu menyempurnakan. Seperti kajian-kajian setiap malam ini sesungguhnya adalah menghantarkan kita untuk membersihkan diri kita melalui ibadah puasa ini. Yang terakhir para jamaah sekalian, baginda Rasul mengatakan, wala yajhal, jangan kita ini membuat perlakuan yang bodoh, yang tidak ada dasarnya dalam kehidupan ini. Setiap kita berbuat para jamaah sekalian harus ada dasarnya. Kenapa? Kita nanti di yaumul kiamah Allah sudah katakan semua apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, hati kita, pikiran kita, ucapan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin kan kita sudah baca setiap saat itu ya. Ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya apapun yang kita lakukan selama hidup dunia pasti akan ditanyakan. Kalau di muka bumi ini kita bisa mengilah dengan ucapan kita, nanti di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Para jemaah sekalian, nanti di hadapan Allah, apa yang kita perlakukan ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mulut yang dulu di dunia ini pintar bersurat lidah, nanti di yaumul qiyamah nakhtim, dikunci oleh Allah, tidak bisa menyampaikan apa-apa. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ini yang akan menyampaikan nanti seluruhnya apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu pun belum diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam pengadilan dunia ini, apapun persaksiannya kalau belum disaksikan oleh saksi, maka alat bukti itu belum cukup dan itu belum digunakan untuk memutuskan para hakim. Hakim yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa saksinya ketika kita menghadap Allah? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki kita inilah nanti di yaumul qiyamah akan menjadi saksinya. Ketika itu sudah menyaksikan dan dibenarkan oleh kaki-kaki kita, maka jangan berharap Allah kita sogok. Tidak bisa. Berapa triliun pun kita siapkan, insya Allah tidak akan bisa. Kenapa?
Allah adalah ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang maha adil, yang tidak bisa disokok apapun kecuali dengan amal kebaikan kita. Untuk itu para jemaah sekalian, kita jangan sekali-kali di bulan Ramadan ini ya menyampaikan hal-hal yang justru menjurus kepada kebohongan. Ya. Kita tidak boleh bohong. Ya. Makanya jujurlah ketika kita berpuasa. Ini kan harus jujur. Karena puasa itu mendidik kita menjadi orang yang jujur. Kenapa? Kan baginda Rasul menyampaikan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajbi. Ini hadis qudsi ini Allah. Puasa itu untukku dan hanya aku Allah lah yang akan memberikan pahalanya. Artinya puasa itu adalah ibadah yang sangat pribadi. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak tahu. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengelak itu. Walaupun mungkin Pak Polisi tidak melihat kita pada siang hari. Kita berbuat umpamanya mencoba-coba mencuri ya. Tetapi Allah lah yang akan nanti mengadili kita ini. Makanya para jemaah sekalian, kita nanti di yaumul kiamah bersama saya jangan protes ya kepada malaikat raqib dan atid yang saat ini sedang melihat kita ini, mencatat kita hari ini dimanapun kita berada, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Panjenengan nanti akan menerima catatan amal perbuatan kita selama hidup di dunia, dan saat itu panjenengan akan lihat pahala yang pernah kita lakukan selama hidup dunia. Cari itu pahala puasa mulai dari kita puasa sampai meninggal. Yakin panjenengan tidak akan bakal bisa menerima dan melihat ada enggak catatan amal ibadah kita puasa itu. Tidak ada. Kenapa? Karena itu khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita enggak boleh kita dalam puasa ini enggak jujur. Ayo kita berbuat jujur, laksanakan sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita rusak ibadah puasa ini dengan kebohongan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat pada kita untuk menambah kesempurnaan ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempurnakan seluruh aktivitas kegiatan selama di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.